Pembahasan kita pada kali ini adalah tentang hadis dhaif, ya. Namun sebelumnya, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon supaya Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu pengetahuan kepada kita semua. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, sebagaimana kita ketahui bahwa hadis dhaif menempati posisi ketiga dalam pembagian hadis. Kita tahu ada hadis sahih, ada hadis hasan, dan juga hadis dhaif. Nah, hadis dhaif ini adalah urutan ketiga dalam posisi pembagian hadis. Hadis dhaif ini menjadi salah satu pembahasan dalam ulumul hadis yang sangat penting untuk dikaji dan difahami supaya kita tidak salah dalam memberikan argumentasi. Karena hadis dhaif ini tidak bisa dijadikan sebagai pegangan dalil atau hujjah ya dalam penetapan hukum. Bahkan dalam motivasi ibadah sekalipun atau disebutnya fadhailul amal, hadis dhaif ini boleh saja dijadikan motivasi ibadah atau tidak. Ini masih terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Maka dalam video singkat ini saya akan sedikit coba memberikan definisi hadis dhaif, kemudian bagaimana macam-macam hadis dhaif, dan juga apa saja faktor yang melatar belakangi orang kemudian menggunakan hadis dhaif ya. Baik, teman-teman, kita masuk ke pengertian hadis dhaif. Secara definisi, hadis dhaif itu secara bahasa adalah diddul qawi, yaitu berlawanan atau bertentangan dengan al-qawi, yaitu kuat ya. Kalau hadis sahih kuat, kalau hadis dhaif lemah. Nah, gitu kira-kira. Nah, hadis dhaif adalah hadis yang tidak terpenuhi kriteria diterimanya sebuah hadis. Atau sebagian ulama berpendapat bahwa hadis dhaif itu ya tidak terdapat kriteria pada hadis sahih dan juga hadis hasan ya. Kita tahu hadis sahih adalah hadis yang sanadnya ya, perawinya bersambung. Mereka itu adil ya, kuat hafalannya. Mereka meriwayatkan dari perawi yang sama kualitasnya, dan hadis itu tidak bertentangan dengan hadis lain dan tidak ada celahnya ya. Berbeda dengan hadis dhaif, ini semua kriteria pada hadis sahih tidak ada pada hadis dhaif ya. Selanjutnya, sebuah hadis dikatakan dhaif apabila karena ada salah seorang perawi hadis atau lebih memiliki kelemahan. Di antaranya adalah orang tersebut hafalannya kurang kuat, memiliki sifat pendusta, majhul ya, tidak diketahui identitasnya dan lain sebagainya. Apalagi teman-teman, dalam kaitannya hukum Islam, maksud saya sejarah peradaban Islam, ketika terjadi fitnah besar dalam Islam, yaitu pada saat wafatnya atau terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan, Khulafaur Rasyidin yang ketiga, itu umat Islam apabila mendengar sebuah hadis, maka terjadilah cross check ya, check and recheck, begitu kira-kira. Dari mana hadis itu diperoleh? Apakah dari orang yang jujur, apakah dari orang yang pelaku dusta, apakah dari orang yang penyebar bid'ah, ataukah orang yang ahlus sunnah. Nah, itu menjadi satu kriteria dalam rangka cek and recheck sebuah hadis. Apabila dari orang yang sahih, orang yang jujur, orang yang terkenal baik hafalannya, maka hadis tersebut bisa diterima. Hukum mengamalkan hadis dhaif. Nah, para ulama berbeda pendapat teman-teman tentang hukum mengamalkan hadis dhaif. Kalau hadis sahih dan hadis hasan ini sudah menjadi masyhur ya, dia boleh dijadikan pegangan hukum, boleh dijadikan dalil ya. Berbeda dengan hadis dhaif. Kalau hadis dhaif ini para ulama masih berbeda pendapat. Pertama, Imam Yahya bin Mu'in, Imam Ibn al-Arabi, Imam al-Bukhari, Imam Muslim, dan Ibn Hazm berpendapat tidak boleh mengamalkan hadis dhaif secara mutlak ya, termasuk dalam fadailul amal, keutamaan beramal, apalagi juga hukum ya. Berbeda dengan Abu Daud dan Imam Ahmad. Nah, beliau berpendapat hadis dhaif boleh diamalkan secara mutlak ya, jadi boleh-boleh saja diamalkan. Berbeda dengan Ibnu Hajar dan lainnya juga berpendapat hadis dhaif boleh
diamalkan dalam perkara fadhailul amal, yaitu keutamaan-keutamaan beramal yang berisi nasihat, ya, untuk motivasi beribadah lah, gitu kira-kira. Nah, tapi ada syaratnya. Yang pertama, dhaifnya tidak terlalu parah, ya. Yang kedua, masih dalam dasar yang masih boleh diamalkan. Yang ketiga, tidak diyakini itu suatu ketentuan atau kepastian, tapi lebih karena sikap berhati-hati. Jadi, boleh saja mengamalkan hadis dhaif dalam rangka fadhailul amal, ya. Tetapi hadisnya ini tidak terlalu parah dhaifnya, tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis sahih, ya. Selama hadis ini diamalkan untuk gairah beramal, motivasi beramal, ini masih dikategorikan boleh-boleh saja. Tetapi beda dengan Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, ya, secara mutlak tidak boleh mengamalkan hadis dhaif, baik dalam hukum ataupun dalam fadhailul amal. Selanjutnya macam-macam hadis dhaif. Nah, ada 5 di sini, ya. Hadis dhaif karena putusnya sanad, hadis dhaif karena periwayatannya tidak adil, hadis dhaif itu karena periwayatan tidak dhabit, hadis dhaif karena mengandung syadz, hadis dhaif karena mengandung illat. Nah, yang pertama hadis karena putusnya sanad. Ada hadis mu'allaq, ada hadis munqati', ada hadis mu'an'an, hadis mu'dal, hadis mursal. Ya, nanti kita akan bahas satu persatu daripada hadis-hadis tersebut. Yang pertama, hadis karena putusnya sanad. Jadi hadis dhaif itu kan diterima atau ditolaknya sebuah hadis, ya. Nah, yang karena putusnya sanad, ya, sanadnya tidak nyambung. Kalau hadis sahih kan muttasil, sanadnya bersambung. Nah, kalau hadis dhaif sanadnya itu terputus. Yang pertama ada hadis mu'allaq. Apa itu hadis mu'allaq? Hadis mu'allaq yaitu hadis yang terputus di awal sanad. Ya, perbahasan lebih dalam lagi tentang hadis mu'allaq itu bisa teman-teman dapatkan di buku-buku hadis dalam kitab ulumul hadis, ya. Yang kedua ada hadis munqati'. Hadis munqati' adalah hadis yang keputusan di tengah sanad dapat terjadi pada suatu sanad atau lebih secara berturut-turut atau tidak. Yang ketiga ada hadis mu'an'an. Ya, hadis mu'an'an itu hadis dhaif karena sanadnya diduga mengalami keterputusan. Yang keempat ada hadis mu'dal. Hadis mu'dal itu adalah hadis jika terputusnya inqita', ya, terputus secara berturut-turut dan terjadi di tengah sanad. Kemudian ada hadis mursal. Hadis mursal adalah hadis yang apabila diriwayatkan oleh tabi'in tanpa menyebut sahabat. Kok bisa, ya, menyebutkan tabi'in saja tapi tidak menyebutkan sahabat? Jadi langsung loncat dari tabi'in tabi'in ini dan langsung kepada Rasulullah. Nah, bagaimana si tabi'in ini kemudian bisa berjumpa dengan Rasulullah? Sini aja sudah tidak sejaman dengan Rasul. Maka ini disebut hadis mursal, ya, diriwayatkan oleh tabi'in tanpa menyebut sahabat. Kemudian hadis dhaif karena periwayatannya tidak adil. Ya. Hadis maudhu, hadis dusta yang dibuat-buat mengatasnamakan Rasul. Jadi banyak teman-teman dalam secara spesifik buku hadis-hadis palsu, misalnya teman-teman bisa dapatkan karya Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub, Allah yarham. Beliau membuat sebuah buku yang judulnya hadis-hadis palsu, ya. Bahkan sudah populer di tengah masyarakat kita tentang hadis-hadis tersebut, apalagi misalnya pada hadis bulan Ramadan. Ya, insya Allah nanti pada video berikutnya saya akan membuatkan itu, ya. Yang sudah populer di tengah masyarakat, akan tetapi secara de facto bahwa hadis itu adalah hadis maudhu yang dibuat-buat. Padahal teman-teman, Rasulullah dengan tegas menyatakan, "Man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang dengan sengaja mengatasnamakan diriku, kata Rasul, dia mengatakan Rasulullah mengatakan demikian padahal Rasul tidak pernah mengatakan demikian, membuat hadis palsu lah, pendeknya seperti itu, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka siap-siap tempatnya di api neraka. Nah, boleh jadi kita menyampaikan hadis dhaif tersebut, hadis palsu tersebut, atau apakah kita tahu ataukah kita tidak tahu, ya, wallahu a'lam. Tapi yang jelas
dengan kita mempelajari ulumul hadis ini, insya Allah kita akan mengetahui mana hadis yang dhaif, mana hadis yang sahih, mana hadis yang palsu. Jangan sampai kita membohongi masyarakat, ya ini hadis palsu, padahal ini adalah hadis palsu, tapi kita menyebutnya ini adalah hadis, ya. Kemudian yang kedua, hadis dhaif karena periwayatannya tidak adil. Periwayatnya tidak adil adalah hadis matruk, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang tertuduh sebagai pendusta, ya, kadzab. Maka ini disebut hadis matruk karena salah satu periwayatnya itu terkenal pendusta. Kemudian yang ketiga ada hadis munkar, teman-teman. Hadis munkar adalah hadis yang sanadnya terdapat periwayat yang mengalami kekeliruan yang parah, yang bertentangan dengan periwayat thiqah, banyak melakukan kesalahan dan fasik, ya. Bahkan Imam Al-Bukhari, teman-teman, dalam kitab Ulumul Hadis disebutkan beliau itu ketika mencari sebuah hadis dhaif, ya, ketika dia mengetahui ini ada matan hadis, kemudian Imam Al-Bukhari itu mencari siapa periwayatnya, dari mana hadis ini dapat. Oh, dari si A. Si A ini bagaimana orangnya? Apakah dia ini pelaku dusta? Apakah dia fasik? Bahkan kriteria Imam Al-Bukhari ketika dia mengetahui si A ini misalnya, maaf, pernah kencing berdiri, ya, atau nongkrong di pinggir jalan, ya, ini sudah dalam kategori yang fasik. Jadi benar-benarlah mencari hadis itu bisa dikatakan hadisnya kuat apabila yang membawa hadisnya adalah benar. Misalkan begini, teman-teman, kita ambil contoh misalnya ada kabar, ada berita bahwa di depan kampus UNIS ada kecelakaan, orang hamil dengan orang hamil nabrak, begitu, ya. Nah, ini kita lihat siapa yang membawa berita itu. Apabila yang membawa berita itu si A ini terkenal jujur, gak pernah berbohong, orangnya baik, ya, tidak pernah menyebarkan berita hoax, gitu, ya, maka berita tersebut bisa kita terima bahwa benar terjadi kecelakaan, yaitu nabraknya orang hamil dengan orang hamil. Tetapi apabila yang membawa berita ini adalah si B, yang kita kenal orang yang sering membuat berita palsu, orang yang terkenal dusta, bahkan orang yang senang melakukan gurauan, bercanda, gitu, ya, pengarang cerita. Nah, maka bisa jadi berita tersebut itu tidak diterima. Jadi gitu, teman-teman, bisa dilihat dari orang yang membawanya, gitu, ya. Kemudian hadis dhaif karena periwayatnya tidak dhabit, ya, periwayatnya tidak dhabit. Nah, maksud daripada periwayatnya tidak dhabit adalah, dhabit itu kan termasuk daripada salah satu kriteria hadis sahih, ya. Dhabit itu tingkat intelektualitasnya mumpuni atau memiliki kecerdasan yang luar biasa, ya. Nah, hadis yang dhaif karena periwayatnya tidak dhabit itu yang pertama adalah hadis mudallas, ada hadis tadlis, ya, yaitu sesuatu hadis yang terdapat di dalamnya tipuan cacat. Nah, panjang lagi kalau kita membahas tentang hadis mudallas secara terperinci. Teman-teman bisa membacanya dalam buku-buku hadis, ya. Tadlis itu nanti ada dua, ada tadlis isnad yang disebut dengan tadlis pada sistem sanad, dan juga ada tadlis yang as-suyukh, yaitu pentadlisan pada para guru. Nah, intinya adalah bahwa seorang rawi meriwayatkan sebuah hadis yang tidak pernah diterimanya dari rawi lain yang semasa dengannya. Ia salah menduga bahwa hadis itu memang ia terima dari rawi tersebut. Ia mengatakan fulan mengatakan dari fulan, ya, padahal si fulan tidak pernah mengatakan tersebut. Jadi semacam pengarangan lah supaya hadis ini bisa dikatakan hadis kuat, bisa, ya, berita ini bisa dipercaya, karena kemudian dia mencatut nama si A supaya ini berita menjadi berita yang valid, berita yang benar karena dibawa oleh si A. Padahal si A ini tidak pernah meriwayatkan hadis tersebut. Gitu kira-kira. Kemudian yang kedua, ada hadis mudraj, ya, hadis yang bentuk sanadnya diubah ke dalam matannya, ya, dimasukkan suatu kata atau kalimat yang sebetulnya bukan bagian dari hadis tersebut tanpa ada tanda pemisah, ya. Kemudian ada hadis maqlub, itu adalah hadis yang diriwayatkan dengan cara mengganti kata, ya, mengganti kata baik
pada sanadnya atau pada matannya. Nah, contoh hadis maklub adalah seperti sebuah hadis populer yang sesungguhnya diriwayatkan oleh Salim, namun yang tercantum dalam periwayatannya itu adalah Nafi'. Tujuannya tentu saja agar hadis itu bisa lebih diterima. Jadi kalau Salim ini tidak terlalu diterima, ya. Kalau Nafi ini orang yang dobit, orang yang baik, orang yang jujur, pasti bisa diterima. Nah, kemudian dirubah tuh, ya, namanya Nafi diganti dengan Salim. Gitu kira-kira. Nah, ada sebuah cerita teman-teman dalam buku Ulumul Hadis, ya. Para ahli hadis di Baghdad itu pernah suatu waktu membolak-balikan sistem sanad. Bahkan matannya juga, ya, sanadnya itu dibalikan dalam bisa jadi 100 hadis. Ini dilakukan dalam rangka menguji kepandaian Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, ya, terutama Imam Bukhari. Bahkan hebatnya Imam Bukhari, beliau dengan mudahnya kemudian mendapatkan bahwa ini hadisnya maklub, ya, terbalik. Sanadnya harusnya dari A dulu, baru si B, lalu si C. Nah, ini dibolak-balikan oleh ulama hadis saat itu, teman-teman, ya, dari si C, lalu si B, lalu si D, gitu ya, dibolak-balikan. Nah, Imam Al-Bukhari dengan mudahnya, dengan kepandaian Imam Al-Bukhari, kemudian beliau dengan mudahnya menempatkan hadis pada tempatnya, sanadnya dari A, lalu si B, lalu si C. Itu luar biasanya Imam Al-Bukhari. Maka tak salah Imam Al-Bukhari kemudian dijuluki sebagai imam pelopor atau dikatakan pendekar ilmu hadis, ya. Kemudian yang keempat, hadis dhaif karena periwayatannya tidak dobit adalah hadis mazid. Hadis mazid adalah jika sebuah hadis mendapat tambahan kata atau kalimat yang bukan berasal dari hadis itu, baik pada sanad maupun matan. Yang kelima ada hadis muttarib, ya, hadis yang diriwayatkan dengan cara berbeda-beda tapi sama dalam kekuatannya. Nah, kemudian ada hadis musahaf, ya, yaitu adalah hadis perubahan kata dalam hadis pada selain yang diriwayatkan oleh periwayat siqah, baik secara lafal maupun makna. Yang ketujuh ada hadis majhul, yaitu tidak diketahui jati dirinya, tidak diketahui identitasnya, ya, maka periwayatannya tidak dobit atau tidak diterima. Selanjutnya hadis dhaif karena mengandung syadz, ya. Nah, apa itu syadz itu? Jadi suatu hadis dinyatakan mengandung syadz apabila diriwayatkan oleh seorang periwayat siqah dan bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh banyak periwayat yang juga siqah. Suatu hadis tidak dinyatakan mengandung syadz apabila hanya diriwayatkan oleh seorang periwayat siqah yang periwayat lain tidak meriwayatkannya. Nah, teman-teman, bisa kita ambil kesimpulan bahwa hadis syadz yang tidak bisa diterima adalah hadis atau periwayatnya tunggal yang bertentangan dengan periwayatan lainnya. Hadis tunggal sendiri didefinisikan sebagai hadis yang pada rawi-rawinya tidak terdapat kualifikasi kesikahan dan kedobitan yang bisa menutupi kekurangan pada periwayatan tunggalnya. Selanjutnya hadis dhaif karena illat, ya. Illat itu secara bahasa berarti cacat, ya, atau kesalahan atau penyakit. Nah, hadis dhaif ini dikatakan dhaif sehingga tidak diterima karena mengandung illat. Nah, Imam Ibn Salah, Imam An-Nawawi, dan Imam Nurul Ad-Din menyatakan bahwa illat adalah sebab yang tersembunyi yang merusak kualitas hadis, yang menyebabkan hadis yang pada lahirnya tampak berkualitas sahih menjadi tidak sahih karena ada illatnya tersebut. Nah, illat atau penyakit tersebut bisa terjadi pada sanadnya, bisa juga terjadi pada matannya. Misalnya ya, hadis yang dhaif karena illat dari matannya, misalnya barang siapa yang yang berpuasa pada bulan Rajab, ya, 1 hari puasa bulan Rajab maka akan membuka pintu surga. Barang siapa yang puasa 2 hari di bulan Rajab maka akan membuka 2 pintu surga. 7 hari puasa bulan Rajab maka akan membuka 7 pintu surga. Bandingkan dengan hadis sahih, ya, keutamaan puasa. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Barang siapa yang berpuasa kemudian dia benar-benar mencari ridho Allah, dia benar-benar berpuasa mengharapkan ridho Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Hanya diampuni dosa, ya. Bandingkan itu puasa Ramadan, puasa wajib. Lah ini puasanya puasa sunnah, 1 hari langsung dapat surga. Nah itu ya, cacat ilatnya itu karena kualitas sahihnya menjadi tidak sahih gitu ya. Jadi ini contoh daripada hadis karena ilatnya. Jadi kalau puasa Ramadan saja hadis sahihnya cuma diampuni, lah ini kok puasa cuma 1 hari udah gitu sunnah langsung dapat surga. Nah itu ya. Kemudian faktor-faktor penyebab pemalsuan hadis. Kalau hadis dhaif, hadis yang lemah ya, lemah secara sanadnya. Nah para ulama bisa saja boleh diterima karena untuk motivasi dalam beribadah, dalam beramal. Berbeda dengan pemalsuan hadis, teman-teman. Kalau pemalsuan hadis itu atau hadis maudhu ya, hadis palsu, itu banyak faktornya. 1, karena pertikaian politik ya. Kemudian yang kedua, siasat musuh-musuh Islam. Yang ketiga, kultus individu. Yang keempat, pembuat cerita palsu. Misalnya gampang saja membuat hadis palsu itu. Misalnya barang siapa yang mencuci piring setelah makan di rumah saya maka akan mendapatkan pahala gini. Nah itu kan palsu ya. Dia membuat satu pemalsuan hadis. Misalnya barang siapa yang berziarah ke makam Wali Songo maka sama seperti mendapatkan pahala haji dan umroh. Nah itu dipalsuin hadis itu, ada modusnya. Bisa jadi yang memalsukan hadis itu adalah oknum-oknum ustadz yang punya travel ya, punya bis, kemudian dia membuat palsu hadis tersebut. Barang siapa yang ziarah ke Wali Songo dia akan mendapatkan pahala haji dan umroh, padahal itu adalah hadis palsu, dipalsukan dalam rangka untuk supaya orang-orang mau berziarah, kayak gitu kira-kira ya. Nah teman-teman, demikianlah hadis dhaif ya. Pada kesimpulannya kita dapat kita fahami bahwa hadis dhaif ini adalah urutan yang ketiga dalam pembagian hadis setelah hadis sahih dan juga hadis hasan ya. Hadis dhaif, hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat bisa diterimanya sebuah hadis. Mayoritas ulama mengatakan bahwa hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis sahih ataupun syarat-syarat pada hadis hasan ya. Penyebab hadis dhaif adalah terputusnya sanad ya, terdiri dari mu'allaq, mursal, munqati, mu'dal, mudallas ya. Penyebabnya juga bisa karena cacat pada sanad atau pada matan ya. Adapun mengamalkan hadis ini, para ulama berbeda pendapat. Imam Al-Bukhari, Imam Muslim ya secara mutlak tidak boleh mengamalkan hadis dhaif, baik pada hukum ataupun pada fadhailul amal atau motivasi beribadah. Berbeda dengan ulama yang lainnya, Imam Abu Daud misalkan saja boleh mengamalkan hadis dhaif dalam rangka fadhil amal, motivasi dalam beribadah, asalkan dhaifnya tidak terlalu parah dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan juga hadis yang sahih. Demikian teman-teman sedikit mengenai hadis dhaif. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa like apabila Anda suka pada video ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa subscribe bagi Anda yang belum subscribe. Terima kasih. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.